Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikita Aulia Zamri dengan NIM 230360027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh penambahan ekstrak daun jambu biji pada hidrogel pembalut luka terhadap aktivitas antibakteri. Luka merupakan kerusakan jaringan yang berpotensi mengalami infeksi apabila tidak ditangani secara optimal. Infeksi luka merupakan keadaan ketika bakteri telah berkembang biak secara aktif pada area luka. Infeksi luka umumnya disebabkan oleh beberapa bakteri, seperti bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Namun, untuk perkembangbiakan bakteri pada area luka dapat dihambat dengan adanya senyawa antibakteri. Salah satu contoh senyawa antibakteri adalah daun jambu biji. Daun jambu biji diketahui memiliki metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, fenolik, serta terpenoid yang memiliki potensi sebagai antibakteri. Untuk meningkatkan aktivitas antibakteri, diperlukanlah inovasi produk yang dapat menghantar senyawa antibakteri secara langsung pada area luka. Inovasi tersebut adalah hidrogel. Salah satu jenis hidrogel adalah film forming hidrogel. Namun, untuk pengembangan film forming hidrogel dengan ekstrak daun jambu biji belum dikembangkan dan masih terbatas dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dan dikembangkan. Untuk identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, penanganan luka jika tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan infeksi luka. Yang kedua, infeksi luka dapat disebabkan oleh adanya kontaminasi dari berbagai bakteri. Serta yang ketiga, formulasi film forming hidrogel ekstrak daun jambu biji masih terbatas dilakukan. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagian tanaman jambu biji yang digunakan adalah daun jambu biji. Yang kedua, analisis kandungan senyawa dilakukan dengan uji fitokimia. Yang ketiga, aktivitas antibakteri dilakukan terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Serta yang keempat, aktivitas uji antibakteri meliputi zona hambat. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana aktivitas antibakteri pada formulasi film forming hidrogel dengan ekstrak daun jambu biji. Yang kedua, bagaimana kandungan senyawa daun jambu biji sebagai antibakteri untuk infeksi luka. Serta yang ketiga, bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak daun jambu biji terhadap sediaan film forming hidrogel. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui aktivitas antibakteri pada film forming hidrogel ekstrak daun jambu biji. Selanjutnya yang kedua, mengetahui kandungan senyawa daun jambu biji sebagai antibakteri untuk infeksi luka. Yang ketiga, mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak daun jambu biji terhadap sediaan film forming hidrogel. Baik, selanjutnya adapun manfaat penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait potensi ekstrak daun jambu biji sebagai senyawa antibakteri untuk penyembuhan infeksi luka. Langsung saja pada tinjauan pustaka, faktor-faktor infeksi luka dapat terjadi oleh beberapa faktor seperti kebersihan luka yang buruk, air yang kotor, debu lingkungan yang kotor, serta sistem imun tubuh yang melemah. Faktor-faktor tersebutlah yang akan mengakibatkan kontaminasi bakteri pada area luka, yang mana setelah luka terkontaminasi, bakteri ini akan berkembang biak dan berkolonisasi secara aktif pada jaringan luka maupun area luka. Sehingga terjadilah infeksi yang ditandai dengan adanya kemerahan dan keluarnya cairan nanah pada area luka. Oleh karena itu, daun jambu biji ini diperlukan sebagai agen antibakteri yang akan menghambat perkembangbiakan bakteri. Daun jambu biji dapat ditemukan di wilayah tropis dan subtropis seperti Indonesia, India, serta Pakistan. Daun jambu biji merupakan berasal dari famili Myrtaceae yang memiliki ciri-ciri daun yang berbentuk lonjong.
Daun jambu biji, selain antibakteri, memiliki bioaktivitas lainnya, yaitu anti diare, yang mana adanya tanin yang dapat mengurangi pergerakan usus hingga cairan yang dikeluarkan tidak berlebih. Selain anti diare, daun jambu biji juga memiliki bioaktivitas anti kanker, yang mana adanya quercetin berperan utama untuk menekan pertumbuhan sel kanker pada tubuh. Daun jambu biji juga mengandung metabolit sekunder yang beragam dengan perannya sebagai antibakteri, seperti quercetin, kaempferol, guaiaverin, asam galat, asam ferulat, korilagen, serta alpha-pinen. Senyawa-senyawa tersebut memiliki mekanisme kerja antibakteri seperti merusak dinding sel, mengganggu permeabilitas membran, serta menghambat aktivitas enzim dan metabolisme sel bakteri. Mekanisme ini juga berkembang pada dan bergantung pada interaksi struktur senyawa dengan komponen sel bakteri seperti lipid membran dan protein. Salah satu contohnya dapat teman-teman lihat bahwa metabolis sekunder pada daun jambu biji banyak memiliki gugus hidrosil atau gugus OH, yang mana gugus hidroksil inilah yang akan berikatan dengan membran sel serta enzim pada bakteri sehingga membuat kerusakan pada sel bakteri. Agar senyawa dapat diaplikasikan secara optimal pada luka, diperlukanlah inovasi sistem penghantaran senyawa antibakteri secara langsung pada area luka, yaitu hidrogel. Hidrogel merupakan material berbasis polimer hidrofilik yang mampu menyerap air dengan adanya kelembapannya yang tinggi. Hidrogel dipilih dikarenakan biokompatibel serta dapat mendukung regenerasi jaringan pada kulit. Dan juga, hidrogel juga dapat ditingkatkan dengan penambahan senyawa antibakteri untuk perannya sebagai pembalut luka agar lebih optimal. Salah satu jenis hidrogel adalah film forming hidrogel. Film forming hidrogel merupakan jenis hidrogel yang saat kita aplikasikan pada kulit atau area luka akan mengering dan membentuk lapisan tipis. Lapisan tipis inilah yang akan memberi pelindungan terhadap kontaminasi bakteri serta penghantar antibakteri secara langsung pada area luka. Namun, terdapat keterbatasan pada film forming hidrogel ini yang mana ekstrak daun jambu biji masih terbatas dilakukan dan belum dikembangkan. Baik, untuk variabel penelitiannya, yang pertama variabel bebas, dengan konsentrasi ekstrak daun jambu biji dalam sediaan film forming hidrogel, yaitu ada tiga konsentrasi yang berbeda, yaitu dengan 0,5%, 1%, dan 1,5%. Selanjutnya, ada variabel terikat, aktivitas antibakteri pada formulasi hidrogel daun jambu biji yang terkait dengan diameter zona hambat milimeter terhadap Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Dan yang terakhir, terdapat variabel kontrol, yang mana bakteri yang digunakan adalah bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Juga terdapat waktu inkubasi, suhu inkubasi, serta metode ekstraksi yang akan digunakan. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan, dapat teman-teman lihat bahwa suspensi bakteri yang digunakan adalah Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Dan untuk bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan hidrogel daun jambu biji antibakteri ini yaitu ada Aquades, etanol 70%, sediaan film forming hidrogel, ekstrak daun jambu biji, polifenol alkohol, polifenol pyrrolidon, propilen glikol, nibagin, serta nipasol. Masuk pada metode ekstraksi, metode ini yang pertama dengan daun jambu biji segar yang ditimbang, lalu dilarutkan dengan etanol 70%. Setelah itu, diekstraksi dengan metode Ultrasonic Assisted Extraction UAE dan diperoleh filtrat daun jambu biji. Setelah itu, filtrat akan diuapkan dengan rotary evaporator dan didapatkanlah ekstrak daun jambu biji kental. Nah, ekstrak daun jambu biji kental itu akan di oven pada suhu 50 derajat Celcius untuk mendapatkan ekstrak daun jambu biji kering yang akan digunakan. Selanjutnya, untuk metode film forming hidrogel yang mana
Polyvinyl alkohol atau PVA dilarutkan dalam Aquades dengan suhu 80 derajat Celcius dan polyvinyl pyrrolidon atau PVP dilarutkan dengan Aquades bersuhu 80 derajat Celcius. Selanjutnya, larutan PVP dan larutan PVA dicampur hingga homogen. Setelah itu diaduk. Didapatkanlah larutan PVA-PVP yang akan ditambahkan nipagin, nipasol, serta propilen glikol. Selanjutnya, didapatkan campuran yang telah homogen dan ditambahkan ekstrak daun jambu biji dengan berbagai konsentrasi 0,5%, 1%, serta 1,5%. Dan didapatkanlah sediaan gel ekstrak daun jambu biji. Untuk formulasi gel dengan berbagai konsentrasi ekstrak daun jambu biji, dapat teman-teman lihat bahwa untuk ekstrak daun jambu biji 0,5%, PVP yang digunakan adalah 2,8 dan PVA-nya 15,2, propilen glikolnya 3, nipaginnya 0,18, serta nipasolnya 0,02. Selanjutnya, uji antibakteri yang dilakukan pada penelitian ini dengan metode difusi cakram. Metodenya, sampel hidrogel diletakkan dalam cawan Petri, lalu dibentuk seperti cakram berdiameter 20 mm dan tebal 5 mm. Selanjutnya, disiapkanlah media agar Mueller-Hinton agar atau MAH. Sampel hidrogel yang sudah dibentuk cakram diletakkan di atas media. Lalu, suspensi bakteri yang telah tersedia seperti Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa diinokulasikanlah pada permukaan media uji yang terdapat sampel hidrogel. Selanjutnya, diinkubasi pada suhu 37 derajat dengan rentang waktu 24 jam. Setelah 24 jam, akan terbentuk zona hambat yang menandakan bahwa hidrogel tersebut aktif sebagai antibakteri. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak dan teman-teman semuanya.